kali ini aku akan menjadi host di Obralik. Obralik kali ini adalah episode yang kelima. Nah, kenapa sih spesial? Karena kita lagi undang tamu spesial dari perwakilan dari MPK SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, sebelum kalian nonton video ini, boleh dong kalian follow kita dan juga like video ini jika kalian suka. Nah, tanpa berlama-lama berbasa-basi, langsung saja kita panggil Kak Oktarisa. Halo Sobat Manda. Halo Felix. Balik dulu. Oke. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan, luar biasa baik banget hari ini. Kalau Felixnya gimana? Puji Tuhan juga baik. Oke. Nah, gimana nih perasaan Kakak diundang pertama kali di Obralik? Apakah deg-degan atau gimana nih? Tentunya sangat excited banget karena ini juga merupakan salah satu mimpi aku bisa ada di sini bersama kamu tentunya. Gitu. Nah, kalau bertentangan dengan liburan kan bulan kemarin itu liburan Natal nih. Iya. Nah, Kakak liburan nggak? Kayak seru nih? Kayaknya aku kemarin waktu liburan di rumah aja. Kalau kamunya gimana? Sama sih di rumah aja. Iya, mungkin keluarnya paling ya di sini-sini aja. Gitu. Iya. Nah, Kakak sebelum itu boleh dong perkenalkan dulu kepada Sobat Semanda lainnya. Nama Kakak, kelas dan jabatannya sebagai apa? Boleh banget nih Felix. Halo Sobat Semanda, perkenalkan nama aku Oktarisa Fridawani Syawalian atau biasa dipanggil Okta atau Butet Semanda. Nah, aku ini dari kelas 11 D2 dan juga sekarang aku menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2024-2025. Boleh tepuk tangannya dong. Nah Kak, kenapa Butet? Kenapa ya? Karena mungkin kebiasaan siswa-siswa Semanda atau mungkin lingkungan Semanda gitu. Oh, berarti biasanya emang dipanggil Butet? Iya. Oh, iya. Secara spontan. Nah, kan Kakak MPK nih sekarang. Nah, sebelumnya Kakak ada ikut ekskul apa nih sebelumnya? Kelas 10 nih. Sebelum menjadi ketua MPK, ekskul apa gitu? Iya. Nah, kalau berbicara tentang ekskul, sebenarnya banyak ekskul yang aku ikuti semenjak kelas 10 dan itu menjadi prinsip aku atau dasar aku menjadi ketua MPK. Nah, yang pertama mungkin ini adalah suatu ekskul yang membuat aku terbina dan juga menjadi pegangan aku dalam menjadi ketua MPK, yaitu Fodeda. Fodeda. Iya. Berarti untuk debat ya, untuk melancarkan public speaking juga. Nah, Fodeda ini aku ikuti awal kelas 10 dan itu menjadi dalam Fodeda ini aku terbina begitu tentang public speaking, tentang bagaimana aku percaya diri saat berbicara dengan depan banyak orang, itu membuat aku sebagai dasarnya begitu. Selain Fodeda ada lagi gak? Ada dong. Yang kedua yaitu mungkin ekskul ini sebagai sebagian jiwa besar aku karena aku adalah tipe orang yang suka banget sama seni, Felix. Oh iya. Iya. Dan salah satu ekskul yang mendukung di Semanda ini adalah Mitos Semanda dengan ekskul musik Semanda. Oh, Mitos. Iya, betul. Berarti seni teater nih. Betul. Oh iya. Itu dia. Nah, Kakak kan udah berjabat nih sebagai ketua MPK, pastinya udah tahu dong kayak MPK ini apa dan segala bidangnya. Betul. Nah, Felix tuh mau tanya dong, sebenarnya arti MPK ini apa sih dan kerjanya ngapain aja, sama di MPK ini kayak bidangnya itu, setiap bidangnya itu kerjanya ngapain aja? Oke, berbicara tentang MPK, betul Felix? Betul. MPK itu mungkin secara umum adalah organisasi legislatif yang berada di setiap sekolah, yang dimana organisasi ini adalah organisasi yang membimbing siswa-siswa yang terpilih memiliki tanggung jawab yang lebih daripada siswa-siswa lain. Nah, MPK itu mungkin secara umum yaitu untuk mengawasi kinerja OSIS tentunya. Itu adalah hal yang umum. Namun bagi pengawasan aku sendiri, pemahaman aku sendiri, MPK itu seperti satgas siswa, namun lebih santai gitu. Karena yang pertama adalah tim proker program sekolah, di mana MPK
MPK ini adalah menyuarakan pendapat siswa kepada guru atau kepala sekolah. Lalu yang kedua, MPK ini adalah best friend-nya OSIS. Oh, ya. Kenapa tuh Kita kok tetap best friend? kerja bareng, tapi walaupun kadang ada salah, tetap kita tegasin begitu. Oh iya. Iya. Berarti istilahnya MPK dan OSIS ini sangat berkaitan dekat lah ya. Iya betul. Iya. Dan juga setiap bidangnya ada apa aja nih? Kan Nah. kita kepo banget nih. Iya kepo nih ya. Felix kepo nggak? Kepo banget. Oke, mari berbicara tentang apa aja divisi atau bidang-bidang di MPK. Bidang di MPK itu ada 4, Felix. Apa aja tuh Kak? Yang pertama adalah badan pekerja. Badan pekerja. Iya, yang biasa mungkin kerjanya di lapangan atau mungkin yang mengawasi secara langsung gitu OSIS-nya begitu. Berarti setiap ada event-event besar yang diadakan di lapangan, berarti kerjanya lebih ke badan pekerja. Oh, di badan pekerja. Walaupun semuanya ikut bantu, tapi mungkin yang mengawasi lebih ke badan pekerja begitu. Yang kedua itu adalah badan eksekutif pengurus. Badan eksekutif pengurus. Dimana jika terjadi kesalahan atau mungkin sesuatu konflik dalam organisasi, badan eksekutif pengurus itu kerjanya begitu. Oh iya. Yang ketiga adalah biro persidangan. Biro Persidangan. Kayaknya agak gimana gitu ya namanya. Nah, kalau emang Itu- bicara tentang biro persidangan, Felix tahu nggak biro persidangan itu seperti apa? Enggak Kak. Enggak. Iya boleh dong kasih tahu. Nah, Kepo. biro persidangan itu saat kita rapat organisasi MPK dan OSIS, walaupun MPK aja, biro persidangan ini sangat dibutuhkan dalam rapat tersebut. Oh Gitu. iya. Karena dengan adanya biro persidangan, rapat itu harus berjalan secara lancar begitu. Berarti Tanpa adanya gangguan. Oh ya, berarti kerjanya biro persidangan ini adalah untuk melancarkan suatu rapat gitu ya? Iya, artinya? betul. Selanjutnya? Yang ketiga adalah Badan Teknologi dan Informasi, begitu. Oh, berarti kalau Badan Teknologi dan Informasi ini kerjanya ngapain? Nah, yang seperti yang Sobat Semanda lihat, mungkin kadang di lapangan kalau ada event nih ya, ada nggak yang bawa-bawa kamera begitu? Oh, ada, itu ada. dia. Terus yang poster-poster tentang event atau mungkin lomba-lomba itu diurus dengan Badan Teknologi dan Informasi. Oh gitu. Iya. Berarti MPK tuh penting ya? Penting banget. penting nah, banget. Kan ada 3 tuh tadi. Iya. Nah, satu lagi apa tuh? Kan ada 4. Eskulnya. Enggak bidangnya. Bidangnya tadi udah 4. Oh, ada 4. Udah 4. Oh. Yang berarti- tadi Badan Pekerja, Badan Pekerja. Badan Eksekutif Pengurus, Teknologi dan Informasi, lalu yang terakhir Biro Persidangan. Oh iya, ya sudah ya Iya. berarti. Mungkin kurang mendengarkan. Ini coba. Nah, Felix udah dengerin tuh bidang-bidangnya, Iya. terus kerjanya apa juga kan setiap MPK. Nah, menurut kakak nih, kalau Felix mau masuk MPK, itu cara pendaftarannya itu sama nggak kayak OSIS? Cara pendaftarannya sama, mungkin tergantung organisasinya masing-masing. Gimana cara mereka meluluskannya begitu. Oh. Diambil dari apa, dilihat dari apa, pesertanya begitu. Oh, berarti lebih sama ya, lebih sama. Iya, kayak sama. OSIS. Tapi ada bedanya nggak nih? Mungkin bedanya di seleksinya begitu. Oh, caranya? Iya, seleksinya. Kadang pertama MPK OSIS itu dibedain seleksinya gimana, secara wawancara atau mungkin secara minat bakatnya dan juga public speakingnya, PD-nya dia gimana iya. gitu. Penting. Lalu yang kedua, tahap kedua adalah mereka digabungkan MPK OSIS. Itu adalah seleksi di mana mereka harus kuat mental gitu. Oh, harus kuat mental. Karena dalam seleksi tersebut mungkin menguatkan mereka. Sebenarnya mereka udah terpilih Felix, tapi mungkin lebih untuk menguatkan gitu. Bagaimana mereka serius gak dalam organisasi ini gitu. Oh, berarti mentalnya ya Iya. ditekankan lebih gitu. Betul. Kalau menurut kakak, kan Felix udah denger tuh kayak bidang-bidangnya, kerjanya, dan juga kayak cara seleksinya. Nah, kalau misalkan Felix nanti udah naik kelas 11, mau masuk MPK, menurut kakak Felix cocoknya masuk di bidang apa? Cocoknya di bidang apa ya? Iya. Kalau kakak lihat nih, aku lihat kamu ini kayaknya orangnya aktif, terus juga keinginan tahunya besar banget nih kalau menurut aku ya. Oh iya, kenapa tuh? Karena kamu
juga cara ngomongnya juga pede kalau menurut aku. Oh, iya. Dan menurut aku kamu cocoknya di Badan Teknologi dan Informasi atau enggak Badan Pekerja. Oh gitu. Iya. Berarti nanti Felix kerjanya megang-megang kamera di Iya, mana-mana. bisa gitu. Oke. Berarti tadi udah Felix dengar apa itu MPK, apa itu bidang-bidangnya juga, dan kerjanya juga apa. Iya. Nah, kan kakak udah jadi ketua MPK sekarang. Iya, betul. Nah, kelas 10-nya jadi anggota itu, kenapa sih kakak mau masuk MPK gitu? Oke. Ini mungkin pertanyaan tentang alasan aku Iya. masuk MPK, begitu? Pertanyaan alasan. Oke, berbicara tentang mengapa aku mau masuk MPK dan juga alasan aku termasuk motivator aku, begitu. Oh iya. Nah, alasan aku menjadi ketua MPK, awalnya aku nggak tertarik, Felix. Kok gitu? Karena aku memang waktu kelas 10 aku menjabat sebagai sekretaris 2 dan aku berharapnya waktu kelas 11 ini aku juga menjadi sekretaris, begitu. Gak ada niatan untuk menjadi ketua MPK. Namun itulah datangnya motivator dari beberapa orang dan juga kepercayaan orang-orang dekat aku, begitu. Yang membuat aku semakin yakin untuk menjadi ketua MPK atau mungkin menjabat lebih tinggi daripada sekretaris 2, begitu. Oh, berarti perjalanannya dari sekretaris dulu. Iya, dan juga itu aku melanjutkan satu periode waktu SMP itu OSIS. Jadi aku mau mencoba pengalaman baru atau mungkin lingkungan baru di organisasi MPK. Oh, berarti udah berpengalaman dari Iya, OSIS dulu ya, baru betul. naik ke tahap MPK. Nah, udah Felix dengar kok tadi. Nah, untuk alasan dan motivator kakak yang membuat kakak ingin menjadi ketua MPK masa Iya. bakti 2025-2026 ini apa sih, Kak? Coba dong jelaskan. Nah, kalau berbicara tentang tadi udah alasan nih kan? Iya, udah alasan. Sekarang motivator aku. Oh iya. Motivator aku ketika aku ingin menjadi ketua MPK itu ada 3, Felix. Apa tuh? Mungkin yang pertama adalah cita-cita aku pengen cita-cita aku ini memiliki relasi yang luas, maksud aku gitu. Oh, lebih luas. Iya, dan juga yang kedua adalah aku termotivasi dari papaku. Oh iya. Iya, kebetulan papaku adalah seorang yang benar-benar memotivasi aku sehingga aku menjadi seperti ini. Beliau itu ibaratkannya begini, dia berkata pada aku, lakukanlah hal yang nggak membuat kamu nyesel nantinya. Oh. Coba aja gitu. Oh, berarti harus dicoba dulu. Iya, begitu. Keren banget ya. Dan itu merupakan inspirasi aku sehingga aku bisa sekarang ini duduk bersama kamu di sini. Lalu yang ketiga adalah aku termotivasi dari orang-orang dekat aku. Mungkin dan juga ketua MPK sebelumnya masa bakti 2023-2024. Beliau adalah Kak Hani yang juga motivasi aku sekarang ini. Oh iya. Ya, dan juga teman-teman yang lain atau mungkin kakak-kakak yang udah lulus begitu. Dari keluarga, teman-teman gitu. Berarti saling memberikan motivasi dan Iya, inspirasi buat kakak betul. sendiri ya. Berarti Felix sudah dengar tuh tadi motivator dan motivasi kakak dan alasannya juga. Iya. Nah, pastinya menjadi ketua MPK itu ada suka duka juga, Kak. Iya, betul banget. Boleh dong, Kak, suka dukanya apa sih? Suka duka saat aku menjadi ketua MPK. Tentunya saat menjadi ketua MPK kita harus udah siap, Felix. Bagaimana kita menghadapi konflik yang ada di organisasi atau mungkin cara menghandle siswa-siswanya. Karena kita juga punya tanggung jawab yang lebih daripada siswa lain begitu, Felix. Nah, suka duka aku mungkin konflik-konflik begitu aja dalam organisasi atau mungkin kadang ada perselisihan, kadang kalau emang ada event kita kadang berbeda pendapat kayak gitu. Nah, namun itulah dia, kalau emang kamu mau jadi seorang pemimpin, kamu harus udah siap mengatasi konflik-konflik tersebut. Jadi kalau emang mau kerja dibawa enjoy aja gitu. Oh, iya, Gitu dia. Berarti emang harus siap dulu ya? Iya. Oke. Berarti
Felix udah dengar juga tadi kakak bilang suka duka kakak, berarti ada sedih dan ada senangnya juga. Iya, betul. Dan harus siapkan diri dan mental untuk masuk MPK. Benar banget. Nah, dan tentunya berorganisasi di sekolah itu tidaklah mudah ya kak. Iya, betul. Nah, jadi gimana cara kakak menghandle warga sekolah atau sobat Semanda agar sesuai dengan visi misi yang kakak siapkan pada masa menjabat ini? Oke, benar. Berorganisasi itu tidaklah mudah. Namun, bagaimana cara aku menghandle siswa-siswa yang ada di Semanda itu adalah ibaratkannya begini. Seorang guru aja mungkin sebagian guru tidak bisa menghandle siswa-siswanya gitu. Apalagi siswa yang nakal, nggak mau dengerin gurunya gitu. Apalagi kita yang sama-sama siswa dengan mereka, sama-sama memiliki status siswa begitu. Bagaimana cara aku adalah bergaul dengan mereka, berkomunikasi, lalu mengajak mereka ke hal yang lebih baik, gitu. Jadi, walaupun aku memiliki tanggung jawab yang lebih daripada mereka, Felix, tapi cara aku untuk menghandle mereka itu adalah dengan mengajak mereka, begitu. Jadi bergaul, kita sama-sama ibaratkannya aku bukan seorang ketua gitu. Jadi sama-sama siswa, tapi tanggung jawab aku lebih besar gitu. Gitu. Nah, pastinya nanti pas kelas Felix udah kelas 10 ini kan pastinya nih kelas 11 nih. Iya. Nah, dan teman-teman seangkatan Felix juga pasti bakal naik juga. Jadi naik kelas 11 untuk udah pilih paket. Nah, mana tahu mereka tertarik untuk masuk MPK. Nah, boleh nggak kasih tahu saran-saran untuk sobat Semanda yang lainnya ini yang mau masuk MPK ke depannya itu kayak apa sih sarannya gitu? Oke, mungkin saran dari aku untuk adik-adik kelas 10 yang mau masuk MPK, satu hal yang harus kalian tahu, kalian tuh harus pede. Pede? Ya, kamu harus paham kepada diri kamu sendiri, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, bagaimana kamu membuat kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Intinya satu hal, pede, percaya diri. Percaya diri. Iya. Abis itu kalau misalkan dia nih emang orangnya tuh kayak kurang public speaking, introvert, ya mungkin bisa dibilangnya antisosial. Iya. Nah, itu mau masuk MPK dia tuh kayak mana? Kan belum ada persiapan tuh. Nah, kalau emang berbicara tentang bagaimana seorang introvert yang kayak gitu nggak pandai public speaking atau mungkin masih malu-malu begitu. Nah, sebelum kamu masuk MPK, coba yakinkan diri kamu. Kalau emang kamu mau ikut organisasi, berarti dia harus tahu organisasi itu seperti apa sih, orang-orang dalam organisasi itu seperti apa sih, gitu. Tentunya dia harus tahu kalau misal organisasi itu, orang-orang yang ada di organisasi itu adalah orang-orang yang aktif. Walaupun mereka tidak pandai public speaking, beberapa orang tidak pandai public speaking, yang penting cara kerja dia itu nyata. Nyata? Iya, begitu. Jadi nggak cuman setelah dia masuk dalam organisasi itu nggak cuman modal numpang nama begitu, tapi dia aktif kerja dan juga dia paham begitu. Berarti harus emang lihat dulu dari kemampuan dia. Iya, begitu. Tapi aku yakin setiap orang jika dia ingin mau atau memiliki keyakinan yang kuat untuk masuk dalam organisasi, aku yakin dia pasti bisa begitu. Berarti kuncinya harus pede. Iya. Dan emang harus kembangin diri dulu. Percaya diri aja pokoknya. Ya, percaya diri ya. Nah, tadi udah saran. Nah, persiapannya yang harus disiapin buat masuk MPK ini apa Kak? Nah, persiapan kalau emang mau daftar jadi organisasi MPK begitu. Iya, betul. Persiapannya yang mungkin kalian harus search dulu, mencari tahu apa sih itu MPK begitu. Kalian harus paham organisasi itu seperti apa, lalu divisi-divisinya seperti apa. Jadi kalian lebih mudah gitu loh memilih kalian tuh mau masuk divisi apa begitu, bagian apa dalam organisasi tersebut begitu. Dan persiapannya mungkin satu hal, kalau emang kamu kurang pede sama diri kamu sendiri, maksudnya kamu nggak terlalu pandai untuk public speaking begitu. Yang penting seperti yang tadi aku bilang, percaya diri aja. Kalau emang kamu menonjolkan sesuatu hal positif dari diri kamu sendiri, itu menjadi nilai plus buat kamu.
itu dia. Nah, berarti kuncinya kalau kalian mau masuk MPK ataupun mau masuk organisasi lainnya, kalian kuncinya harus satu, yaitu pede. Percaya diri. Betul. Dan yakinkan diri kamu bahwasanya kamu adalah orang yang cukup dan bisa ikut ya, bisa ikut dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, Felix udah dengar tentang kakak, perjalanan kakak juga untuk menjadi ketua MPK. Apa itu MPK tadi, bidangnya apa aja, dan Felix juga seneng lah dengarnya pokoknya, dan terharu gitu. Nah, pastinya kakak pas udah naik kelas, pas naik kelas 11 itu kakak naik kelas 12. Nah, itu setelahnya beberapa tahun lagi pasti kakak akan usai perjalanan kakak. Iya, benar banget. Nah, itu rencananya kakak mau lanjut kemana setelah udah jadi ketua MPK di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang? Oke, kalau bisa dibilang studi lanjutan aku ya, begitu. Program studi lanjutan. Nah, rencananya kalau emang rezekinya aku, pertama adalah jurusan yang ingin aku ambil adalah jurusan hukum, Felix. Hukum? Iya, betul banget. Di mana tuh PTN? Di mana ya? Nah, hukum ini adalah mungkin mimpi aku sejak kecil, karena juga aku terinspirasi dari papa aku yang merupakan sarjana hukum S2. Ya, begitu. Dan itu menjadi inspirasi aku untuk aku ingin tahu gitu hukum ini seperti apa begitu. Karena kalau bisa dilihat hukum jurusan hukum tuh orang-orangnya pintar-pintar banget, Felix. Iya kan? Iya. Betul kan? Nah, itu kayak jadi keinginan tahu yang besar buat aku gitu. Dan juga universitasnya mungkin di Universitas Indonesia. Jika rezekinya di situ, ya begitulah. Oke. Amin ya, semoga amin banget. Dan kakak kan mau masuk hukum, kayaknya kelihatan emang cocok. Kenapa? Karena kakak nih orangnya emang ya independen saja, kayak aktif banget, terus ada rasa ingin tahu yang besar gitu. Begitu ya, Felix? Iya, begitu. Oke, tidak terasa ya Kak, mungkin waktunya dan pertanyaannya juga udah habis, udah selesai juga. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong kasih kata-kata hari ini kepada Sobat Semanda yang lagi nonton. Kata-kata hari ini dari aku buat sobat-sobat Semanda semuanya, kalau emang kalian ingin mencoba, cobalah. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Jika impian kamu memang besar, lakukanlah, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Walaupun kamu gagal, setidaknya kamu coba lagi sampai kamu berhasil dan kamu puas dengan hasil yang kamu hasilkan. Pokoknya jangan nyesel di suatu hari nanti, dan jangan pernah tetaplah bermimpi dan yakinkan diri kamu bahwa kamu memiliki kelebihan dan kekurangan. Walaupun kekurangan itu yang membuat kamu down, tapi kamu percaya dengan diri kamu sendiri, itu yang menjadi nilai plus buat kamu. Berarti buat kalian harus kalau kalian udah berhenti di tengah jalan, kalian jangan pernah menyerah. Kalian harus bangkit dan harus mencoba-coba lagi agar kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan itu. Betul banget. Nah, terima kasih untuk Kak Okta buat hari ini, seru banget. Kakak, podcastnya dan obrolan kita ini kayak gimana nih? Menurut aku sih seru banget sih, karena dan juga bersama kamu sekarang ini itu menjadi impian aku nih, betul. Dan juga sangat senang sekali bisa ada di sini bersama dengan Eskul Republik Semanda dan juga Obralik tentunya. Sangat senang dan excited banget. Excited banget, kayak seru. Excited banget, seru banget. Kira-kira rate-nya berapa? Rate-nya berapa ya? Dari 1 sampai 10, aku bakal rate 1000. 1000? Karena seru banget. Apalagi berbicaranya dengan kamu. Oh iya. Nah, sebelum mengakhiri video ini, kami ada sesuatu buat kakak dari Republik. Wah, apa tuh? Boleh dong Kak Zafi. Terima kasih. Nah, ini buat Kak Okta dari Republik. Terima kasih banyak, Republik.
Gitu. Gimana nih perasaan kakak setelah ditanya-tanya gitu? Seneng banget. Kayak aku merasa ada sesuatu yang ingin aku bicarain dan itu halnya udah terbicara gitu. Oh iya. Gitu. Berarti udah inilah istilahnya udah kayak Inilah. gitu lega. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong kita bilang Republik Anti Hoax. Boleh banget. Oke ya, siap ya? Siap-siap. Oke. Republik Anti hoax.